ditemuin sebuah rekaman yang mendekatkan pada siapa awak kapal KAS-2. Hai gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak udah klik video kali ini guys. Wah, gimana nih puasanya sejauh ini? Semoga sih masih aman-aman aja ya. Untuk mulai video hari ini, nggak afdol lah kalau kita nggak pantun dulu guys. Motor mogok bawa ke bengkel, pulangnya diantar si Amir. Kalau puasa janganlah mokel. Ya dosa lah bro, umur lu berapa sekarang? Anda pernah mokel nggak? Mokel apa? Mokel tuh batalin puasa. Umur berapa? Kelas 5. Allahu Akbar. Seperti biasa guys, hidup kita ini tuh nggak akan pernah lepas dari yang namanya misteri. Kalau misalnya lewat 1 menit aja dari kejadian itu, udah kita nggak tahu apa-apa deh. Sama guys, kayak cerita yang bakal aku bawain di segmen pastry ini. Misteri kapal hantu KAS-2. Gimana jadinya kapal yang dalam kondisi baik, tapi pas dicek, ini awaknya kemana cuy? Kira-kira ada apa ya di balik misteri kapal KAS-2 ini? Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Cerita ini itu bermula di bulan April tahun 2007 guys. Dimana ada nelayan yang ngelihat sebuah kapal terombang-ambing di Great Barrier Reef, Australia. Dan diyakini kalau kapal ini tuh udah berlayar secara terus-menerus selama 3 hari. Tapi guys, geraknya kapal ini tuh aneh banget. Bener-bener kayak nggak ada yang nyetir, jadinya nggak jelas. Wah, itu kapal perasaan aneh banget dah. FYI guys, ini tuh adalah jenis kapal yak dengan panjang 9,8 meter. Sampai akhirnya di tanggal 18 April, ada helikopter yang ngeliat kapal ini dari atas. Itu kapal kok nggak jelas amat ya? Apa dia butuh bantuan kali? Mereka tuh dari awal nggak ada curiga-curiganya guys. Sampai akhirnya dari si helikopter ini itu ngirim sinyal ke otoritas setempat buat ngecek kapal tersebut. Lapor 123, kami menemukan kapal yang misterius. Tolong selidiki, ganti. Lanjutlah guys, dari 18 April ke 20 April. Akhirnya ada petugas nih yang sampai ke kapal tersebut dan mereka tercengang guys. Ya karena kapal ini tuh kosong tanpa awak. Tapi situasinya tuh aneh banget guys. Mesinnya nyala, barang pribadi berserakan, kayak ada jam tangan, koran. Terlihat juga ada meja makan yang kayak dipersiapin untuk makan malam. Dan catat ini guys, ada pisau yang berserakan, tapi nggak berdarah. Lantas, apa yang terjadi sama kapal ini ya? Kalau kita lihat, barang-barang tadi itu kan punya manusia ya. Cuma ini tuh masih nggak cukup untuk mengungkap siapa di balik kapal misterius ini. Sampai akhirnya, setelah beberapa waktu penyelidikan, ditemuin sebuah rekaman yang mendekatkan pada siapa awak kapal KAS-2. Wah, akhirnya nih kita tahu. Jadi guys, ditemuin sebuah kaset yang berisi rekaman 3 pria lagi santai-santai aja nikmatin masa berlayar mereka. Semuanya kelihatan normal aja guys. Ada yang lagi mancing, ngejok satu sama lain. Dan ternyata 3 orang ini adalah Derek Desbatten dan 2 bersaudara, yaitu Peter dan John Tunstall guys. Ketiganya merupakan penduduk Perth, Australia, yang mana 3 hari sebelum kapal ini ditemukan, mereka itu lagi ngelakuin perjalanan dari pantai Early, Queensland menuju Australia Barat. Jadi ya pas kapalnya ditemuin di Australia, rumah mereka tuh juga sebenarnya di Australia guys. Oke, siapanya ini udah mulai keungkap ya. Tapi kenapa 3 awak itu tiba-tiba hilang? Meluncurlah kita. Oke guys, karena hilangnya awak kapal KAS-2 ini tuh misterius banget. Ada beberapa teori dan fakta tentang hilangnya mereka. Tapi tentang faktanya aku bakal spill nanti ya guys di akhir. Oke, langsung aja kita bahas teori yang pertama. Diserang perompak atau penyelundup narkoboy. Teori yang satu ini itu didukung karena adanya pisau berserakan di lantai guys. Diduga sempat ada bajak laut ataupun penyelundup narkoboy yang nyerang kapal ini guys. Cuma bisa dibilang teori ini terbantahkan. Karena menurut tugas forensik guys, gak ditemuin ada tanda-tanda pihak ketiga, transaksi mencurigakan, dan juga ingat gak guys, pisau yang ditemuin itu bersih tanpa darah. Kita lanjutin ke teori yang kedua. Kejadian supranatural. Banyak yang menduga guys, kalau kapal KAS-2 ini mengalami kejadian supranatural kayak Mary Celeste.
Soalnya pas itu sama, isinya pada lengkap, cuma nggak ada awaknya. Tapi ya bisa dibilang teori ini terpatahkan juga sih, karena ada rekaman 3 orang tadi. Nah guys, kita masuk ke teori yang ketiga. Ini dinilai lebih masuk akal karena ada penjelasan logisnya. Cuaca buruk ataupun tenggelam. Tentang cuaca buruk, ini tuh menurut pihak berwenang di Townsville, menduga kalau 3 awak ini menghadapi cuaca yang buruk dan juga berangin. Kemudian laut ini tuh jadi berombak tinggi guys, dan mereka mengalami kesulitan sampai akhirnya jatuh ke laut. Ditambah lagi, sebenarnya dalam rekaman itu guys, ada yang menyebut-nyebut tentang langit yang mengancam. Diduga itu bakalan ada badai di depan mereka. Nah, kalau tentang yang tenggelam, ini ada skenario yang mungkin terjadi menurut seorang petugas forensik. Beliau tuh udah meriksa kapal ini selama 4 hari. Dan diduga salah satu dari mereka, entah Peter ataupun James guys, itu lagi berusaha untuk ngelepasin tali pancing yang nyangkut di baling-baling kapal. Cuma karena nggak berhasil guys, akhirnya yang satu itu ikutan nyemplung juga. Jadi Peter sama James nih sama-sama turun ke laut tuh. Dilalahnya juga mereka ternyata nggak jago berenang. Aduh, bagaimana ini? Nah kan sisa satu tuh yang ada di kapal, si Des Batten. Ada yang menyebut kalau dia ini kaptennya guys, atau nahkoda kapalnya. Dia tuh mencoba untuk nyelamatin dengan nurunin layar, biar kapal ini mendekat ke temannya. Soalnya mesinnya kan masih nyala tuh, jadi kapalnya tetap aja jalan. Si Des Batten masih berusaha untuk ngedeketin kapal, dilalahnya anginnya makin kenceng guys. Yang bikin tiang ini malah menjatuhkan dia sama kayak temennya ke lautan tuh. Udah semuanya nyemplung dan gak bisa ngejar kapal. Gimana caranya? Itu dia tadi guys, skenario yang mungkin terjadi menurut petugas forensik. Kalau beneran kejadian, kasihan banget ya. Oh ya guys, inget kan tadi aku sempat sebut-sebut ada fakta mind-blowing yang bakal aku spill di akhir. Nah ini nih, jadi ada info dari penjual kapal Kas 2 ini guys, namanya Graham Douglas. Menurut keterangannya, kapal ini tuh dibeli oleh Des Batten dalam kondisi yang bagus seharga 60.000 euro. Dan ternyata guys, kata si Douglas ini, sebelum 3 orang itu berlayar, mereka sempat ketemu. Dan si Douglas ini tuh ngingetin, Janganlah kalian berlayar jauh-jauh. Pengalaman belum seberapa kok udah mau jauh-jauh ke Australia Barat. Udah, nanti kalau kalian berlayar sampai Whitsunday aja. nah ini nih fakta yang menguatkan teori terakhir. Kalau emang terjadi kecelakaan sebelum kapalnya ditemukan, ditambah lagi mereka juga nggak ahli dan umurnya udah pada sepuh guys. Karena misteri dari awak kapal Kas 2 ini nggak kunjung terpecahkan guys. Akhirnya penyelidikan itu diberhentikan pada tanggal 25 April. Atau sekitar seminggu tuh, berarti dari awal ditemukannya. Dan sampai hari ini, awak kapal Kas 2 masih menjadi misteri. Wah, dari video ini kita belajar ya guys. Kalau misalnya teori ketiga itu benar, ya janganlah kita pada ngadi-ngadi ngelakuin hal di luar kemampuan. Apalagi ini konteksnya di laut guys. Kalau di darat kamu masih bisa teriak-teriak minta tolong sama orang. Nah kalau di laut mau minta tolong sama siapa? Sama rajungan gitu. Tapi ya tetap kita doakan semoga misteri ini suatu hari bisa terpecahkan dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan ya guys ya. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Gimana menurut kamu? Dari 3 teori yang udah kita bahas, mana yang paling masuk akal? Atau kamu punya pandangan sendiri guys tentang misteri ini? Request juga bahasan berikutnya, langsung tulis aja di komen juga. Jangan lupa like dan subscribe. This is Marinasi. Oke, segitu dulu.